Yang saya sampaikan yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah. Maka yang pertama yaitu menjadikan iman bahwasanya Allah itu ada di atas arsy itu sebagai pondasi utama. Kemudian pada poin yang kedua yaitu muraqabah, kemudian khosyah. Muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada khosyah. Kemudian setelah khosyah setelah khosyah, maka khosyah ini rasa takut. Kemudian ada al-haya, malu, takut agar tidak diadab Allah kalau melakukan pelanggaran. Kemudian al-haya, malu kepada Allah karena Allah mengawasi kita. Kemudian ada roja, penuh pengharapan kepada Allah. Dan harap sama takut ini tidak boleh dipisahkan ya. Ada orang mabuk disuruh tobat tidak mau, alasannya aku lagi ngapura karo Gusti Allah, tidak bisa nih. Ketika jenengan mau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya tinggalkan dulu maksiatnya. Artinya kalau mau diselesaikan di dunia, maka tinggalkan dulu maksiatnya, ampunan jenengan dapatkan. Tapi kalau tidak ditinggalkan di dunia kemaksiatan itu, maka ada pertanggungjawaban di akhirat nanti. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian roja udah, kita masuk ke yang keenam yaitu mahabbatullah, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah merupakan inti dari mayoritas ibadah kita dan ruh dari keimanan kita. Artinya orang kalau punya iman yang benar, maka dia akan mencintai Allah sehingga seluruh amalnya tidak akan bisa terasa indah kalau tidak diiringi dengan cinta. Lihat terus cah nom nih lagi jatuh cinta, mbok kon nyebrang mengawannya dilakoni gitu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama menjelaskan bahwasanya cinta kepada Allah harus didahulukan di atas cinta kepada selainnya, karena Allah yang menciptakan kita. Jadi ketika kita punya apa istilahnya, punya kesibukan, yang kesibukan itu bertentangan dengan kecintaan kita kepada Allah, maka kita tunda dulu sebentar. Misal kita mau mau melakukan sesuatu, mau pergi misalnya, tapi sudah adzan, sholat dulu. Atau kalau memang tidak bisa karena nggak ditinggal pesawat misalnya gitu, maka nanti tetap harus diqadha atau kemudian bisa dijamak dan seterusnya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 165 bahwasanya cinta kepada Allah harus melebihi segalanya. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada yang kemudian mengambil atau mencintai sesembahan selain Allah seperti mencintai Allah. Jadi harusnya dia mencintai Allah, tapi kemudian cintanya dia arahkan kepada selain Allah. Kerjaannya, kesenangannya, maghrib cik main bola, itu bagian dari mengalahkan kecintaan kepada Allah. Nah, adapun walladzina amanu asyaddu hubban lillah, adapun orang yang beriman cintanya kepada Allah itu lebih besar. Maksudnya pripun ya? Secinta-cintanya kita main bola, nek jelas tahu bentar lagi adzan maghrib ya pulang. Bahwa kita lagi megang ban kapten, copotnya mulai aku meh sholat ngoten. Tapi yang kita lihat justru jam 4:30 malah baru keluar ke lapangan, rampungnya jam pinten nih. Dari yang mungkin lerene, dari yang mungkin ngobrole gitu kan. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walau yarul ladzina dzalamu idh yarawna al-'adzab annal quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha syadidul 'adzab. Kalau kiranya orang-orang yang berbuat dolim itu mengetahui ketika mereka melihat adab bahwa semua kekuatan itu milik Allah dan bahwa Allah sangat keras adabnya. Jadi kalau kita melihat adab yang dahsyat itu, rasa khosyah itu muncul, terbayang neraka, maka kita tidak berani untuk berbuat yang menentang cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan yukhbiru ta'ala anna minan nasi may ya'tilu billahi ghairah fayuhibbuhu ka hubbillah wa hadha huwa syirkul ladzi la yaghfiruhu Allah fa innal mu'minina la yuhibbu illa Allah hubban sadiqan khalisan
Bahwasanya ayat ini menjelaskan bahwa Allah mengabarkan adanya manusia yang menyamakan apa? Menyamakan makhluk dengan Allah dalam hal cinta. Bahkan orang makhluk dalam arti manusia tadi mengalahkan cinta kepada Allah dengan cinta pada bola. Itu nek bola. Mungkin ada sing seneng peksi ya. Gantangan lalu maghrib leren-leren. Inilah bentuk kesyirikan yang tidak akan diampuni oleh Allah. Ini syirik yang nomor 9, Pak. Syirkul mahabbah, syirik yang paling nopo istilahnya, paling tipis yang banyak orang tidak sadar. Sampai ada nek di kanca niku sampai ngomong ten nopo? Sing disir niku demenane niku sampai ngomong, "Mbok aku mbok kon apa wae aku siap." Umpama kowe menolak aku mergo aku ora duwe, umpama aku saiki mbok kon lanang nanti ngomong ngono kae. Mbok kon penjual diri, lanang aku siap. Batin gue iki ngopo. Jadi benar-benar orang-orang yang dimabuk cinta itu sampai mau kita melihat itu jane cah wedok iku ora pate ayu. Dhek mbok delok ini kok ayu banget itu. Makanya jangankan kok perempuan, orang-orang yang homoseksual pun akan melihat laki-laki itu. Itu ya sangat menggairahkan padahal sama-sama laki-laki gitu. Makanya nanti ada istilah-istilah penyimpangan seksual itu macam-macam, ada homoseksual, lesbian, bahkan ada zoofilia. Zoofilia itu apa? Penyimpangan seksual pada binatang. Nanti dulu hewan itu bergairah gitu. Jadi cara wedhus dibengesi ngoten dhek pilih wedhus timbang manungsa. Niku nek mboten setan niku wah luar biasa. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengerikan nih. Dan ini adalah bentuk kesyirikan yang tidak akan diampuni oleh Allah. Adapun orang-orang yang beriman maka mereka tidak akan mencintai selain Allah dengan cinta yang mereka miliki, maka mereka hanya akan memasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat kedua, bagaimana kemudian seorang itu bisa membuktikan cintanya kepada Allah? Allah menyatakan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Nek kamu ngaku cinta Allah gampang, buktinya gampang, ikuti aku. Aku siapa? Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, kamu akan dicintai Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dosamu akan diampuni. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kok ada orang itu dikasih tahu, "Pak, ampun nunjuk nganggo tangan kiwa, tangan tengen." Cerewet, bocah cilik cerewet. Loh, nek terusno kalih Gusti Allah lho. Disampaikan sesuatu yang baik, matur nuwun nggih pun diemutaken ngoten gitu kan. Atau kemudian, "Pak, nggo salat teman. Pangkatmu ki apa to ngandani aku. Wong lagi lulus SMK ngandani aku." Nah, padahal di sini dikatakan, nek memang kamu tulus cinta kepada Allah, cintamu bener, nah, ikuti Nabi. Ya. Nabi itu orang yang paling mencintai Allah. Dan catatannya, Nabi niku cintanya paling pol kepada Allah, tidak pernah gila. Makanya nek enten wong ngaku-ngaku iki wali majedul saking cintanya kepada Allah sampai gila, itu dusta. Dusta. Ya, saya katakan berkali-kali itu dusta, tidak bisa kayak gitu. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam At-Tabari mengatakan, "Fi hadhil ayah dalilun wadihun." Ayat ini adalah dalil yang sangat jelas ala anna man adda'a mahabbatallahi wa lam yakun muttabi'an li Rasulillahi fa huwa kadhibun fi da'wahu. Ini ayat jelas menyatakan siapa yang ngaku cinta pada Allah tapi kok tidak mau mengikuti sunnah Nabi, itu jelas seorang pendusta. Pendusta. Ya contohnya niku sing mayan-mayan mawon lah. Nunjuk tangan kiwa gitu kan, dielekke nesu gitu kan. Ngomongnya cinta Allah. Jadi sepaket nih, tidak bisa dipisahkan cinta Allah sama cinta Rasul. Nah, kemudian Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tahap untuk mencintai Allah yaitu mencintai mereka. Oke, maaf. Di sini disebutkan yaitu tentang cinta kepada Allah, maka Allah mencintai orang-orang yang mencintai mereka. Nah, Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Nah, ini ciri orang yang sudah dicintai oleh Allah. Disebutkan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 54, "Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah
adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata la'im dzalika fadlullah yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Nah, ini ciri orang yang Allah mencintai mereka. Nah, itu maksudnya. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya. Berarti kan orang murtad itu kan enggak cinta sama Allah. Maka kelak Allah akan datangkan satu kaum yang Allah itu mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Nah, jadi kalau ada orang murtad, jenengan tidak usah susah. Wis pilihane dalane dhewe ngono. Jenengan sudah ajak kembali, tidak mau ya sudah biarin aja. Gitu. Nah, kemudian di sini dikatakan diganti dengan orang yang Allah mencintai mereka, mereka mencintai Allah. Cirinya apa? Mereka bersikap lemah lembut terhadap orang yang beriman. Terus nek ketemu orang beriman itu tutur katanya baik. Makanya jenengan nek ketemu orang koyone kok ngamalke sunnah tapi goleke ra ukur gitu. Goleke ra ukur, kopar kafir ngomongin Quran hadis jamaah tapi kok kopar kafir. Nah, maka itu ciri orang yang enggak dicintai Allah. Karena orang yang dicintai Allah, mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka, mereka itu akan berbuat baik sama orang beriman. Saya mungkin pernah cerita di sini toh, saya ngantri beleh sapi dan jagalan. Bawa sapi siji loh, iso-isone disalib oleh LDI nggo 6. Bayar 300 seekor gitu. Itu kan berarti orang yang tidak cinta pada saudaranya. Bahkan siji disalib 6 gitu kan, dengan dia membayar dan disiki. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, ketika kita kok mendolimi sesama kaum muslimin, maka di situ sebenarnya indikasi kalau cinta kita kepada Allah itu belum baik. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah. Kemudian mereka bersikap tegas terhadap orang kafir. Tegas di sini bukan kemudian menganiaya, bukan. Maksudnya apa? Akidahnya jelas. Berkali-kali saya sampaikan kita muslim hanya beriman kepada Allah, tidak boleh mengucapkan selamat hari raya ini, hari raya itu, tidak boleh, Pak. Dan kita jelas di situ. Tapi kalau urusan muamalah, maka kita bekerja sama dengan mereka pada hal-hal yang kemudian Allah tidak melarang, misal kerja bakti, jual beli, tidak apa-apa. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian berjihad di jalan Allah. Orang yang Allah cintai dan mereka cinta kepada Allah, mereka itu siap berkorban. Oh, masjidnya rong bayar listrik, lalah kasih kurang, bismillah, siap. Oh, barunya entek, ya kan? Ternyata komponnya rusak, diam-diam membelikan. Mantan. Jadi tidak nunggu diumumkan, gitu. Dia akan mencari terus poin-poin itu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, sampai ada masjid itu. Niatnya baik nawaitunya. Enten ke pengawasan terus enten atas jenengan itu napa Jumat berkah napa ngoten niku lho. Tapi lama-kelamaan sing infak sedikit kasih entek. Akhirnya napa Jumat berkah bubar. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali Jumat berkah niku anune napa suguhe namung akuas tunggal. Ya kemudian mengantisipasi sama mungkin kemudian kasnya habis ya, jangan sampai pengajiannya bubar, jangan sampai. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak takut terhadap celaan orang yang mencela. Mas jenggotmu dawa kaya wedhus, ora apa-apa, santai bae. Mas celanane kok dhuwur men kok kebanjiran ora banjir, ndak apa-apa. Bathuke kok ireng apa dijegluk-jegluke, ndak usah dipikirkan, santai mawon. Jenengan kok rajin men salat wong dadi kiai, alhamdulillah nek dadi kiai, kan ngoten mawon. Makanya tidak usah dipikirkan ucapan-ucapan orang yang mencela. Maka itulah karunia Allah diberikan oleh Allah kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Makanya termasuk bentuk cinta Allah kepada kita itu dimudahkan langkah kaki dengan ke masjid, majelis ilmu, sampai baca Quran dulu itu jam 8:04 baru mulai gitu kan. Rampungnya jam 10 gitu. Bapak Ibu dirahmati Allah, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan hadhihi sifatun auliya ilah. Inilah sifat-sifat waliullah alladzi yattasifuna bil mahabbah as-shadiqah lillah, yang disifati dengan kecintaan kepada Allah yang benar, mboten mengaku-ngaku tok. Malah diomongke nek cinta pada Allah terus edan itu ya tambah karo-karuan. Faja'alallahu lahum mahabbatahu qabla mahabbatihim lahu. Maka Allah mendahului mencintai mereka sebelum mereka menyatakan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dikatakan dalilan ala syarafihim wa uluwan manzilatihim. Ini menjadi dalil kemuliaan orang-orang yang mencintai Allah dan Allah mencintai mereka, dan tingginya kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan cinta kita kepada
Allah harus di atas cinta kita kepada semua yang ada di muka bumi. Allah meminta itu di dalam Quran surat At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ihwanukum wa azwajukum wa asiratukum, dan katakanlah apabila bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, kaum keluarga kalian, wa amwalun taraftumuha wa tijaratan tahsawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallah, harta-hartamu, kekayaan yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian khawatir kerugian, rumah-rumah kalian yang kalian tinggali, yang kalian bikin sedemikian indah, lebih kalian cintai, lebih kalian sukai daripada Allah. Maka di sini Allah katakan, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan. Jadi Allah mengatakan, nek memang iku pilihanmu, ya wis tenono. Nanti dalam ayat yang lain, fantadiru ini ma'akum minal muntadirin, yuk podo-podo ngenteni kowe karo aku garek ngenteni di sing bener. Makanya orang-orang yang bisa menundukkan cinta kepada Allah melebihi segala sesuatu, maka Allah akan memberikan yang terbaik nanti di akhirat. Tapi kalau kemudian kita tidak bisa, bahkan kita hanya akan melakukan sesuatu kalau mendapat sesuatu, maka di situ kerugian di atas kerugian. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Al-Imam At-Tabari mengatakan, yaqulu ta'ala dzikruhu in kanat hadhil asya' ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihad fi sabilih fa antum ala khatarin adimin wa wa'idin sadidin. Kalau hal-hal tadi, bapak, ibu, anak, istri, harta, perniagaan, rumah, semua yang kita miliki lebih kita cintai, termasuk jihad, itu kita tinggalkan daripada mencintai Allah, Rasulnya, dan jihad, maka ini menunjukkan ada satu ancaman keras. Hati-hati, nanti kita akan mendapatkan hal yang di sini dikatakan khatorin adumin, ancaman yang sangat besar, wa wa'idin sadidin, dan janji yang sangat keras, yaitu adab. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang mati-matian mengejar dunia, bahkan dunia itu pun tidak dibawanya mati. Ngumpuk ke saoke-oke nanti cuman jadi warisan. Umpami niku kemudian garwane tesih enem yo tetep kudu dienggo nyambung nikah melih kali piye sanes. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang itu kalau kemudian dikaruniai nikmat, maka dia akan gunakan nikmat itu untuk beribadah kepada Allah karena cintanya kepada Allah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika panjenengan juga sudah memberikan apa yang menjadi hak keluarga, maka jangan kemudian apa yang masih tersisa itu kita pegang kenceng, jenengan sedekahkan, jenengan infakkan, sebagai bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda-tanda cinta kepada Allah di dalam Al-Qur'an, yaitu cinta kepada Allah melahirkan taat dan takwa. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus sholihat junahun fima ta'imu idza mattaqau wa amanu wa 'amilu as-sholihat summa taqau wa amanu summa taqau wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Quran surat Al-Maidah ayat 93. Tidak ada dosa bagi orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan terhadap apa yang telah mereka makan dahulu. Artinya kalau pernah melakukan kesalahan dan tobat, maka tidak apa-apa, Allah ampuni kalau bertobat. Apabila mereka bertakwa, beriman, mengerjakan kebajikan, kemudian tetap bertakwa dan beriman, lalu mereka bertakwa dan berbuat ihsan. Jadi ihsan niku antak budallah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ibadah itu tidak peduli dengan orang lain, dia hanya fokus pada dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah sebutkan innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ibnu Katsir mengatakan fadalatil ayatu ala anna mahabbatullah la tunalu illa bittaqwa wal ihsan. Yang namanya cinta kepada Allah tidak akan sampai diraih orang kecuali dengan bertakwa dan berbuat ihsan, mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi larangan Allah dan Rasulnya, semua mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa anna akmalan nas mahabbatan lillah humul muhsinun, dan orang-orang yang cintanya kepada Allah itu terbaik, paling sempurna adalah orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi ngapain aja itu tidak peduli orang. Nah, aku mau infak itu potongan aku ya Mas. Aku
aku pengen maca Quran, aku rekaman aku ya diupload ning akun masjid, enggak. Dia mau diupload mau enggak, pokoknya ibadah. Oke. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai ada masjid itu rebutan itu. Ketua takmir sama bendahara nih. Ketua takmir ini napa niku bendahara niku ponakane. Nah, ponakane rumangsa nom nyeluk mboke kali pake. Sing mboke kali pake niki tiba luwih tuwa timbang ketua takmir. Wah, jadi masjid rebutan keluargane niku, masyaallah. Enten niku. Kula kan tengahi moh malah kula sanjang sama ketua takmir semua dengan mundur mawon pake. Masuk masjid rebutan. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah terbukti dengan taubat dan penyucian diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Baqarah ayat 222, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang banyak bertobat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Al-Imam At-Tabari mengatakan, "Innama khassullah at-tawwabin wal mutatahhirin bil mahabbah li'annahum aksarun nas ruju'an ilaih wal qita'an amma yakrahuhu." Sesungguhnya disebutkan ada kekhususan dari Allah kepada orang-orang yang bertobat dan mensucikan diri dengan kecintaan kepadanya, karena mereka ini adalah orang yang paling banyak kembali kepada Allah. Jadi orang yang cinta pada Allah bukan berarti tidak punya dosa, punya Pak, tapi dia begitu berdosa dia menyesal. Begitu dia membaca ayat neraka dia menangis. Begitu dia ingat dosanya dia beristighfar, ngoten Pak. Jadi bukan kemudian wah berarti ki wonge resik ora kok nglakoni dosa napa enten, mboten enten. Mboten enten. Mboten enten. Kula men ngendikan niki mergo jenengan ra ngerti dosa kula to. Ngoten. Ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkataan para ulama tentang cinta kepada Allah disebutkan yang pertama adalah perkataan Al-Imam Hasan Al-Basri. Dia berkata, "Za'ama qaumun annahum yuhibbuna Allah." Ada satu kaum yang ngaku-ngaku cinta kepada Allah. Fabtalahumullahu bihadhil ayah, maka Allah menguji mereka dengan ayat ini. Apa itu? Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Nek kamu cinta sama Allah, ikuti aku Muhammad. Kemudian beliau mengatakan fakanatil mahabbatu ayyud ba'a amruhu. Maka itu loh mahabbah yang benar, yaitu ikuti dawuhnya Nabi. Ngaku-ngaku cinta begitu dituduhke iki sunah Nabi, sapa gak sunah-sunahan. Aku melu tradisi. Loh, sunah Nabi jenengan gak boleh buat sajen gitu kan. Apa iki tigalane mbah-mbah biyen malah tigalane wali. Buktine napa Pak? Enggak ada. Itu cuma klaim. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua bentuk kesyirikan harus dibebaskan, harus disingkirkan. Makanya saya sampaikan sama Banjarsari, Mas, kalau perapatan masih ada sajen, niku PR besar. Tidak bisa hanya dengan diam diri, harus diusahakan itu selesai. Ya jenenge penceramah lah bebas ngomong gitu kan. Nah, jenenge umarok ya dia yang berbuat gitu kan. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat ini biaya ini naik kepanggil pulau niku terus kayak melipir-melipir piye. Kemudian cinta kepada Allah menuntut mendahulukan dari segala sesuatu. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan laisal habbu dakwah. Yang namanya cinta itu bukan cuma aku cinta kamu. Coba jenengan sanjang ten karo jenengan. Bu atau nopo manggile yang nopo I love you gitu kan. Nah, bar ngendikan ngoten lirik-lirik enten wong wedok lewat lirik, enten nopo lewat lirik, alah genah. Ngomongnya cintamu padaku menghapusi. Nah, ngoten niku to. Nah, di sini dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, cinta itu bukan cuma ngaku, walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqathu al-amal. Tapi apa yang memang ada di dalam hati dan ditunjukkan dengan amal. Makanya kalau ada yang ngomong aku tetap Islam, tetap kiai senajan aku ngomong selamat Natal, bahkan selamat Natal pada tonggoku sik dhewe aku sing ngomong. Nah, itu cinta piye, itu cinta palsu. Mana ada orang yang beriman dengan benar kok melipir-melipir kayak gitu, enggak bisa. Nah, iman setahun pisan aku ora ngomong ngono kayak itu transferan lah, kuwi masalahmu gitu. Yang dicari dunia dan memang itu yang dicari. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan orang yang paling mencintai Allah adalah yang paling takut. Jadi nyambung Pak. Ada khosyah, ada mahabbah, ada roja. Orang yang cinta pada Allah itu yang paling takut sama Allah.
Beliau mengatakan al-mahabbatu lillah takunu ala qadril khaufi minhu. Cinta kepada Allah itu sebanding dengan rasa takutnya. Artinya kalau kita itu membayangkan sayap burung yang pernah saya jelaskan, kalau di sini ada rasa takut, maka di sini ada, di kepalanya ada rasa cinta, di sebelah sayap satunya ada roja, ada pengharapan. Kalau jenengan punya rasa takut dari neraka, jenengan harus berharap surga. Dan ketika jenengan sudah bertakut kepada neraka, berharap surga, maka dalam proses ngamal jenengan harus penuh cinta, senang. Semakin lagi ketika kita mau Ramadan, jangan pernah tunjukkan muka masam, pokoknya mesem. Rakyatan engkau pas poso yo asem gitu, goreng rokok itu. Ini bukan saya menghalalkan rokok, karena jenengan tanya saya haram rokok buat saya. Cuman nek jenengan wanyal mari ya, maka jangan pernah pasang muka masam ketika mau masuk Ramadan. Karena kita harus menghadapi ibadah itu dengan senyum, sebagai bentuk cinta. Dan di situ ada pengharapan kita tentang surga dan ada rasa takut kita jangan sampai dilebokin rokok kan gitu. Tapi nek sudah anyel saya meposo aja ini susah ini udah. Itu berarti amalnya sudah berkurang. Ini bukan soal batal dan tidak batalnya puasa, tapi mengurangi nilai ini. Sholat yang ngoten, subuhan itu angel Pak. Bangun subuh, wudu, adem itu angel, paling penak ya tilem, kemulan, mulai kamare nyaman dan AC-ne segala macam gitu. Wah, malah nggih kula niku kamare niku sok lampune kula pakai terus kula kumpul niku lho Pak. Enten kaya sorot ngoten niku, mungkin nek nyorot ten langit niku plafon niku kaya nek bintang-bintange ngoten niku. Dadi nek cara turu ndelok niku tambah angler kaya pengen kaya moh tangi gitu. Ning kok nggih mboten mati juga gitu. Nah, tapi nggih namanya subuh ya dilawan bangun. Makanya saya sampai ngomong sama santri-santri saya, terus gede-gede lho subuh maksudnya tak digugah. Iki subuh judulnya ora dhuwur ora isa ora asar subuh. Kowe nek meleset setengah jam bablas nganti petu wektune harus iso salat kamu itu. Makanya subuh ya harus bangun itu. Berat memang lah iya, tapi ya dilawan Pak. Anak-anak kula sing cilik-cilik niku kadang kula ciprati, kadang kula golek balsem kula leleke. Kula ajeng makan pengajian lho, leleke sing srat-srat kula tinggal. Engko tangi karo ngamuk-ngamuk biyen sing diamuk mboke napa siapa sinten. Biyen. Timbang kula ditekoki ning akhirat. Ayo, makanya nggih jenengan jangan sampai nggih ada bapak-bapak enggak tahu saya pernah cerita di sini enggak. Goleki kula Pak. Janjian meleset niku di schedule ki meneh dijabangi meleh sampai dinteni tengah omah. Terus bareng kepanggih itu terus ngeten Pak. Nek ngobrole teng omah kula isine cah cilik-cilik ketoke mengke boten sae. Ya udah di rumah saya. Wah cerita masalah kabeh banget. Nanti kula bingung ya arep mau mulai dari mana. Ning dia cerita anak saya ada sekian. Nah, selama saya ngobrol habis subuh sampai matahari terbit niku sing ketinggalan garwane. Lah kula tanguti. Lah putra jenengan niki pundi? Putu jenengan pundi? Putra jenengan kene putra dan putu. Terus tilem Mas, loh kok matahari terbit? Terus tilem. Pripun niki? Digugah Pak. Jenengan nek ngeten iki modele, masalah niku enggak akan jauh dari jenengan. Mendekat terus. Omah itu jangan sampai ada anggota keluarga sing ngantek gak sholat atau mungkin menunda sholat. Kamu sakit dek bunyi sing putra kula nang putu kula niku kan kerja tengin kopi-kopi niku jam 9 nembe mantuk. Lho, iki judulnya subuh Pak, ora salat dhuwur. Salat dhuwur niku rada-rada mulur sejam niku mungkin masih ya mboten sae cuman maksudnya enggak sampai yang gimana-gimana itu lho. Tapi nek subuh lho Pak, yang subuh niku judulnya mangguga riyin ajenge salat. Nah, mungkin tilem meleh jenenge nyantuk ben. Ngoten. Makane jenengan yang rondo mantuke saderenge subuh kurang seprapat jam niku malah langsung minggu ten masjid mawon semende ngoten kalian tilem. Timbang mulih malah bablas buku. Mungkin umum-umum jam 09.00 alasane dibeli rondo malaikat boten gagas ngoten iki. Seorang kawanan nutuk ten akhirat. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, ya cinta kepada Allah itu akan kita melihat dunia ini kecil banget, sepele, saking sepele nek nganti luput nggak mungkin stres. Makanya tadi di awal saya bilang gak ono ceritanya orang cinta sama Allah kok
kemudian edan niku ora enek rumuse, Pak. Orang paling cinta sama Allah itu Nabi Muhammad, tidak pernah sedetik pun gila. Kemudian Abu Bakar tidak pernah sedetik pun gila. Wes, nek enek sing wani ngomong di dalile lah. Makanya kalau ada yang ngomong ki wali majudub Allah bel itu. Wong orang klamben nggo rokok nginang ini dijari barokah napa kendamu napa kendilan napa terus enten sing iku ra klamben enten sing ra katokan barang, aduh ya Allah. Angger munggah panggung nyekel gitar rambutnya utal-utan kaya wit ringin gitu kan. Wah, terus kon memberikan fatwa. Nyuwun tulung Gus, mamparingi pejangan apa paringi napa lah. Ngomong deming ra karuan itu. Ngono kuwi mencoba untuk diterjemahkan coba. Padahal iku wong edan gitu. Coba. Betapa jahilnya manusia dan delalah lho. Jenenge nonton medsos niku nek medal wonten niku mungkin terus medal sama negara liya. Niku nggih ngenten niku wonten ten India. Wong edan mlaku dituti karo wong waras terus ditukokke napa es krim wonten niku sing disenggoki. Kon mangan, jadi mlaku karo mangan, begitu rantek dibuat, terus turane iki rebutan sing ning burine niku. Lah ya Allah, iki wong itu ngopo lah kok padha gitu lho. Maka ketika dua perbuatan ini sama, sedangkan dua-duanya ada di dua agama yang berbeda dan bahkan terpisah pulau yang jauh, terpisah lautan yang luas, niku gurune sama. Sinten, Pak? Setan. Nah, setan. Makanya kok ning kono nek wong nyembah watu ning kene enek, nah niku setan. Dan niku nek wong nyembah sapi ning kene nek wong nyembah kebo, setan gurune. Ngoten. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Yahya bin Mu'adz rahimahullah berkata, "Man ahabballah lam yuksir alaihi syai'a." Orang yang cinta pada Allah, maka dia akan menganggap dunia itu kecil. Aku dodol rapayu ya wis enggak apa-apa ya Allah, saya terima dengan sabar. Aku kerja berhasil ditokeh ya Allah, matur nuwun niki rezeki dari jenengan. Saya akan infakkan. Kemarin duit saya cuma 10 juta, saya infak 1 juta. Saat ini duit saya 10 miliar, 1 miliar saya infakkan. Bukan kemudian kemarin duit saya 100, saya infak 2000. Sekarang duit saya 200 juta, saya infak 2000. Sekarang duit saya 200 miliar, saya infak 2000. Niku nggih istiqomah tapi jelek. Mboten ngoten nggih. Istiqomah niku ngangge rasio. Atau jenengan gadah 10.000 wani infak 1.000 berarti 10%. Jenengan gadah 10 yuto, 10% ya 1 yuto. Gadah duit 10 miliar, 1 miliar tok kewan. Dan jangan kalah sama orang kafir. Orang kafir itu punya bahasa apa? 1/10. Jadi infak ini itu 1/10. Dan itu Allah bales gitu kan. Dan tapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Lah kita ngetok ini kalau ragu, akhirnya piwalese ten donya nggih boten maksimal, sok-sok setan teko luwih sugih kono timbang kowe. Akhirnya sebagian orang yang hatinya imannya enggak mantap, melipir-melipir, ingak-ingok, ngrungok-ngrungokke ceramah niku akhirnya kegawa melu mlebu. Itulah asbab sebagian orang menjadi murtad. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah sebutkan bahwasanya Allah tidak mencintai setiap orang, tapi cinta Allah itu punya syarat. Jadi tidak bisa Allah kemudian mencintai semuanya tanpa batas, tidak, bersyarat. Nek mau dicintai syaratnya ada. Quran surat Al-Imran ayat 32, "Qul atiqullah war rasula fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin." Katakanlah taatlah pada Allah berarti ikut Quran, taatlah pada Rasul berarti ikut sunnah. Fa in tawallaw, nek kamu berpaling gak gelem, gak mau ikut Quran, gak mau ikut sunnah, maka fa innallaha la yuhibbul kafirin. Allah tidak cinta sama orang yang tidak mau mengikuti Quran dan sunnah, itu yang disebut di sini al-kafirin. Al-kafirin itu orang-orang yang menolak. Ya bisa bermakna orang kafir itu juga bisa. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, fa akhbara ta'ala anna man taraka ta'atallah wa rasulihi falaysa min ahli mahabbati bal huwa mabghudun indahu. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa siapa saja yang meninggalkan ketaatan pada Allah dan Rasulnya, maka dia termasuk orang yang bukan orang yang dicintai Allah, bahkan ia termasuk orang yang dibenci oleh Allah. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, cinta kepada Allah tidak bisa sinkron dengan maksiat. Artinya sampai ada kemaksiatan maka cinta itu nggak minggir. Sama kayak tadi loh, sayang, I love you lah. Istriku aku cinta sama kamu lah, tapi kemudian lirak-lirik sana sini ya, marah dia.
Mungkin saya pernah cerita toh, ada laki-laki yang datang cerita, setahun saya dibenci istri saya guru-guru salah ngirim WA ya, pada orang yang salah gitu saja kalau ya. Nah, makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, disebutkan di dalam Quran surat An-Nur ayat 21, walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuh, sekiranya kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian, mazaka minkum min ahadin abadan walakinnallaha yuzakki man yasha wallahu samiun alim, maka niscaya tidak seorang pun dari kalian bisa bersih dari dosa. Makanya kita itu minta rahmat Allah supaya dijaga dari dosa, tetapi Allah menyucikan siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Makanya 17 kali minimal kita minta ihdinas siratal mustaqim agar Allah berikan rahmat, termasuk dengan masuk masjid itu mengundang rahmat Allah, dengan baca Quran mengundang rahmat Allah, dengan majelis ilmu mengundang rahmat Allah, agar dengan dijaga dari dosa. Maling boten 24 jam hari ini sudah berkurang. Nah, dengan misalnya kalau jam itu misalnya tertinggi sudah berkurang hampir 2 jam dari 24 jam dengan tidak bermaksiat alias di dalam masjid. Disebutkan oleh Imam At-Tabari, fihi bayanun anna tazkiyata wal mahabbata la takunu ma'al israri 'alal maksiyah. Ayat tadi menyebutkan bahwasanya kesucian jiwa dan cinta pada Allah tidak akan bersatu dengan kondisi orang itu bermaksiat kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, para ulama mengingatkan tentang cinta yang palsu. Fudail bin Iyad mengatakan, in kunta tuhibbullah fa'atihu fa innal mahabba yuti'u may yuhibbuh. Jika engkau mengaku cinta Allah, taatilah Allah, termasuk taatilah Rasulnya, karena sesungguhnya orang yang mencintai akan mentaati yang dicintai. Termasuk tadi saya ceritakan tanong nek lagi dimabuk cinta, nah niku pokoknya nyebrang bengawan, misal lagi banjir yang makan. Pokoknya demi cintaku padamu ngoten niku to. Nah, naudzubillah, ampun ngoten niku. Nah, kemudian cinta tanpa ittiba, tanpa mengikuti sunnah Rasul itu dusta. Imam Syafi'i mengatakan kullu man ahabba Allah lazimahu ittiba'u Rasulillah SAW. Orang yang ngaku cinta pada Allah wajib mengikuti sunnah. Nabi cara mengikuti sunnah, belajar apa itu sunnah, sunnahnya apa aja. Makanya ada kitab Riyadhus Shalihin, ada kitab Bulughul Maram, ada kitab-kitab Nabi Sahih Bukhari, Sahih Muslim, banyak Pak. Di situ isinya sunnah-sunnah Nabi semua. Tinggal dari sisi mana dengan mau masuk. Ya, kalau di sini sudah diajarkan satu di antara yang tadi saya sebut, alhamdulillah. Ya. Tata cara sholat, Nabi mengatakan solu kamar itu muni usolli, sholat to kaya kowe ndelok aku sholat. Nah, ini diterjemahke nek sholat muni yo usolli lho, kleru enggak sesuai sunnah. Muni usolli nah ini dalile lho. Muni itu muni usolli iki bukan muni usolli tapi kaya kowe ndelok aku sholat. Lah ngoten malah muni usolli. Itu jenenge menyimpang dari sunnah, tidak bisa gitu. Ya, harus sesuai dengan sunnah. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ringkasannya kalau kita mau meringkas, hakikat cinta kepada Allah adalah cinta yang benar dari hati yang agung, yang kemudian menjadi sumber semua ketaatan dan ruh dari keimanan, bukan sekedar pengakuan, bukan sekedar perasaan yang dirasa, tapi benar-benar diaplikasikan dalam lahiriah amal. Dan ini berlandaskan Al-Quran yang menegaskan bahwa orang yang paling besar cintanya kepada Allah adalah orang beriman. Al-Baqarah 165, yang bukti cintanya adalah mengikuti Rasulullah SAW. Al-Imran 31. Kemudian Allah mencintai orang-orang yang mencintainya dengan taat, jihad dan keteguhan dalam iman. Al-Maidah 54. Dan cinta kepada Allah harus mengalahkan semua cinta pada dunia. At-Taubah ayat 24. Dan Allah mencintai orang yang bertobat, bertakwa dan berbuat ihsan. Al-Baqarah 222, Al-Maidah 93. Dan para ulama menegaskan dengan kesepakatan bahwa cinta tanpa amal adalah dusta. Cinta sejati selalu diiringi taat dan takut serta berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengikuti sunnah Nabi adalah syarat mutlak kalau ingin dicintai Allah. Dan orang yang bermaksiat terus-terusan tidak mau tobat, maka dia hakikatnya sedang jauh dari cinta kepada Allah. Maka bahaya cinta palsu, mengaku cinta kepada Allah tanpa dalil, dicela oleh Quran, ditolak oleh para ulama.
dan menjadi sebab rusaknya iman dan tertipunya hati. Ya. Nasihat penutup buat kita semua termasuk saya khususnya, cinta kepada Allah adalah amanah iman, bukan cuma slogan atau jargon. Dia menuntut kejujuran, menuntut perjuangan mujahadah, dan menuntut kesabaran dalam mengamalkan. Barang siapa yang jujur cintanya, Allah akan membimbingnya. Man jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari jalan pada kami, akan kami tunjukkan jalannya. Dan barang siapa yang dusta, maka amalnya akan dibongkar sebelum lisannya berbicara. Ditutup kajian ini dengan doa, Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbu. Ya Allah, kami memohon cinta kepada Engkau, cinta yang murni, cinta juga kepada orang-orang yang mencintai Engkau, wa hubba kulla amalin yuqarribuna ila hubbik, dan kami memohon untuk bisa mencintai setiap amal yang bisa mendekatkan kami kepada Engkau. Allahumma ja'al hubbaka ahabbu ilaina min anfusina wa ahlina wa amwalina. Ya Allah, jadikanlah kecintaan kami kepada Engkau lebih kami cintai daripada kami mencintai diri kami, keluarga kami, dan harta-harta kami. Allahumma rzuqna sidqal mahabbah. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kejujuran dalam mencintai Engkau, wa husnal ittiba, dan kebaikan dalam ittiba kepada Nabi SAW, wasabata ala sunnah hatta talqaka, dan tegak lurus teguh kepada sunnah sampai akhirnya kami menghadap Engkau. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Selesai. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, ini ma'rifatullah level yang ke pinten urutane yo. 6 napa pinten? 6. 6 nggih. Iya. Yang ke-6. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan yang ke-7. Ada yang mau nanya? Bapak Ibu, nggih monggo berikut. Harap-harap cemas. Kita harus berusaha untuk beramal saleh semaksimal mungkin dan menjauhi larangannya semaksimal mungkin, meskipun kadang-kadang dijeblok. Nah, begitu juga Rasulullah juga mengatakan bahwa saya masuk jannah itu bukan karena amal banyak saya, tetapi karena rahmat Allah. Ya. Sementara orang yang memberi minuman sedikit dari sandalnya, ada tumpahnya, dia orang pelacur masuk jannah. Dan orang yang membunuh 100 orang, padahal juga mungkin juga belum ibadah, termasuk yang pelacur tadi, dia juga masuk jannah. Bagaimana korelasinya antara rahmat dengan amal soleh? Rahmat dengan amal soleh. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rangkaiannya sebenarnya tadi yang saya bilang kayak burung itu. Jadi kepalanya itu adalah cinta, sayap kanannya adalah takut, kemudian sayap kirinya adalah berharap. Dikisahkan tadi dengan sudah disebutkan 2, ada satu lagi seorang bapak yang kemudian ahli maksiat, dan dia saking takutnya untuk ketemu Allah, tidak berani, khawatir nanti nek ketemu Allah dengan bawa dosa. Padahal dia juga sudah berusaha untuk bertobat tentunya. Nanti buatan kemudian diam-diam aja gitu. Nah, kemudian dia berpesan sama anaknya, engko nek aku mati obongen, aku goren ning pinggir tebing ning cedak laut sawurno. Ben aku gak dibangkitke. Tapi ini karena kejahilan ya, jenengan ampun melu-melu, jenengan melu-melu ngoten gak boleh gitu. Nah, ini karena kejahilan. Jadi yang tadi si pelacur itu ya karena kejahilan, dia bermaksiat, tapi dia masih punya rasa rahmat kepada makhluk Allah. Kemudian orang yang membunuh tadi, dia juga karena kejahilan karena membunuh, tapi dia masih punya motivasi untuk mencari rahmat Allah. Nah, ini juga masih punya motivasi untuk mengharap rahmat Allah, tapi dengan cara menjauh dari siksanya. Dia berpesan seperti itu kepada putranya. Nah, pas hari kiamat dikisahkan Nabi SAW, dikumpulkan lagi, kaget dia, loh kok bisa? Nah, kemudian Allah bertanya, kowe kok ngene iki sing ngongkon sapa? Maksudmu piye? Dia menjawab, saya takut untuk bertemu dengan engkau dengan membawa dosa. Maka kemudian Allah mengatakan, ya wis kamu tak ampuni. Dan ada lagi yang keempat, orang kaya duit banyak, tidak pernah serawung sama tetangga. Tapi tetangganya tahu nek dia orang lomo. Jadi tetangganya nek butuh niku moro ngutang.
Nah, dia punya karyawan. Fa arsala gilmanahu, dia kirim itu karyawan-karyawannya. Para nono, Pak iki, Bu iki, takono utange meh dilunasi ora. Dia deloken nek memang dhek mampu kon lunasi, nek ora ngomong tak ikhlaske. Nah, sampai di hari kiamat, ini semua kisah ini masuk di dalam bab hisab. Di situ kemudian dia ditanya, amalmu biar apa Mas di akhir di dunia? Dia menjawab tidak ada. Oh iya, ada satu. Saya punya harta, tetangga saya minjem, saya kasih, terus saya kirim karyawan saya bilang sama mereka, nek mampu kon bayar, nek ra mampu tak ikhlas no, tak putih. Maka Allah menjawab, nek kamu bisa mutihkan utang manusia, aku lebih layak untuk memutihkan dosa kamu. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati Allah, Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Maka ketika jenengan tidak berhenti berharap kepada Allah, ya, maka insya Allah janji Allah untuk jenengan itu jauh lebih baik daripada mereka-mereka ini. Wong jenengan itu orang yang beribadah, jenengan itu orang yang menjauhi maksiat kan gitu loh. Sehingga umpama mereka pun masuk surga, jangan lupa surga itu juga bertingkat-tingkat. Jadi bisa jadi mereka tingkatnya di bawah dan jenengan di atas gitu. Termasuk orang yang berzina, dia datang pada Nabi SAW, ya Rasul rajam saya, ya Rasul saya berzina, maksudmu apa? Rajam saya. Begitu kemudian dikumpulkan sahabat dirajam, meninggallah laki-laki ini. Kemudian Nabi mau menyolatkan. Nanti dalam riwayat lain darahnya muncrat. Umar bin Khattab sebagai seorang sahabat yang sangat mulia mengatakan, ya Rasul jenengan menyolatkan orang yang berzina. Dalam riwayat lain ketika kecipratan dia mengatakan, najis percaya gitu kan. Paribasane ngoten nek basa Jawane. Nah, kemudian Nabi mengatakan, ketahuilah ini tobat orang ini tidak dibagikan kepada 70 orang Madinah ini. Berarti kan sahabat-sahabat Nabi semua. Padahal Nabi mengatakan khairul quruni qarni, sebaik-baik masa itu masaku, berarti orang terbaiknya sahabat gitu kan. Nah, maka kira didomke wong 70 di antara kalian cukup mlebu surga. Artinya ada proses perjuangan tadi loh Pak, meninggalkan maksiat, kemudian menjauhi dosa, kemudian bertobat penuh harapan, tetap mengikhtiari. Makanya tidak boleh dipisah antara rasa takut haram. Dua rasa takut neraka tapi nggak mau beribadah itu nggih itu. Mau ibadah tapi nggak punya rasa cinta, penuh rasa berat ibadah. Wow, sholat itu mencucu poso mencucu ini nggih mboten sae. Artinya kita mencoba untuk menjelaskan yang paling ideal. Ternyata di antara yang belum ideal pun Allah masih memberikan rahmat. Si pelacur masuk surga, si pembunuh masuk surga, si orang yang hanya ngutangi tanggane tapi diputihke masuk surga. Nah, maka yang saya sampaikan ini yang paling ideal gitu. Nah, nanti di sebelah mana panjenengan saya? Ya, kembali ke masing-masing amaliyahnya. Makanya gitu. Ibaratnya di Gilingan itu saya sampaikan kajian tentang sholat khusyuk. Pun kula cetake, kula jelaske, kula jlembrengke. Kok tesenten sing salate gak khusyuk nggih pun. Berarti mungkin susah mengamalkannya atau mungkin tidak paham apa yang saya sampaikan. Termasuk sebelum sampai pada pelajaran sholat khusyuk, saya sampaikan tentang fikih sholat. Niku pun kula cetake nek rukuk niku kudu jejeg ngeten. Niku kan piye niku nggih. Sujude rukuke nggih Allah Akbar. Semeter kita tek gitu terus balik meneh. Ya muga-muga mergo gegere sakit gitu. Ngoten. Jadi namanya pendakwah atau orang yang menyampaikan, ya disampaikan yang paling ideal. Nah, itu buat mau itu pada dirinya, lalu kemudian buat panjenengan. Nah, nanti aplikasinya ya ittaqullah mastata'tum. Makatan kok boleh bisa dipahami? Entah saya bingung. Jadi rahmat itu yang utama dulu, baru amal soleh itu kok tingkatan surga gitu ya? Pripun. Rahmat itu yang utama dulu, baru amal soleh itu tingkatan surga gitu. Saya mau mencoba mencerna kalimat dengan rahmat niku yang utama, terus amal soleh itu baru tingkatan surga. Amal soleh, betul. Terus gini, yang namanya rahmat, ya, kan Nabi mengatakan kalau kamu berkumpul di masjid membaca Quran, kemudian mempelajari isinya, maka kamu akan diberi ketenangan bahwa ghosyatul rahmah, mendapatkan rahmat. Rahmat, kata rahmat itu maknanya luas Pak. Rahmat itu bisa rezeki, bisa kesehatan, bisa kebaikan, jauh dari orang jelek, tidak punya utang, termasuk hidayah, itu nggih rahmat. Termasuk kemudahan beramal, termasuk seneng majelis ilmu niku nggih rahmat. Nah, puncak dari rahmat nanti masuk surga. Nah, sehingga nek dikatakan rahmat itu
mesti yang ini ya belum tentu, tergantung konteksnya gitu. Artinya jenengan duduk di sini, jenengan dirahmati Allah karena ada orang yang tidak mau pengajian. Jenengan sholat, jenengan orang yang terpilih untuk mendapat rahmat Allah karena ada orang ngaku Islam ini nggak mau sholat. Gitu. Nah, kembali ke orang-orang tadi, mereka semua dirahmati Allah, dimasukkan ke surga endingnya karena mereka punya rahmat kepada makhluk Allah. Ada juga yang dikasih rahmat oleh Allah untuk berusaha bertobat. Makanya rahmat itu luas maknanya. Ribut. Ya, kalau puncaknya kan tadi loh kan. Kalau yang pelaku aja akhirnya mendapat rahmat akhirnya masuk. Ya. Iya. Nah, amal-amal yang baik itu akhirnya akan menentukan si A itu jannatul manis, jannatul firdaus. Iya. Iya, artinya dia yang ngamali mungkin cuman ngasih minum aja dimasukkan surga. Maka tadi saya sudah bilang jenengan-jenengan yang amalnya lebih banyak dengan catatan ikhlas lillahi ta'ala nggih, mboten pamrih siapa-siapa. Maka hakul yakin ya, insya Allah surganya lebih tinggi. Bahkan orang yang berjihad sekalipun niku ada 100 tingkatan dalam jihad surgane niku. Jadi di dalam jihad itu kan enten sing dadi panglima, enten sing pemegang senjata niku enten sing ngobati, enten sing nyepake kendaraane. Nah, semua itu levelingnya itu menyebabkan beda bertingkat itu, sehingga masuknya surga banyak orang. Tadi saya jelaskan tentang syafaat kubro itu, bahkan surga itu neraka itu dikosongkan oleh Allah kecuali hanya untuk 3 orang, yaitu orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Sehingga orang-orang yang fasik, ngapunten, misalnya dengan gadah rencang tukang mendem mati mendem, selama dia nggak berbuat kesirikan, kekufuran, kemunafikan, insya Allah tetap dikeluarkan dari neraka. Mau ada proses disucikan dulu, nek lupa bertobat dari dosanya. Tapi nek dia bertobat dari dosanya di dunia, ya dia mati tanpa membuat dosa. Kan ada orang mendem bablas mati kan enten gitu. Orang main atau baru terus watuk-watuk mati gitu kan, nyawani metu gitu kan. Nah yang kayak gitu kan nggak sempat tobat, tapi nggak pernah berbuat kesirikan, nggak pernah berbuat kekufuran, nggak pernah natalan bareng, nggak pernah berbuat kemunafikan, nggak pernah mencaci maki agamanya gitu. Maka itu akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Sampai syafaat itu dikasih 7. Syafaatnya Nabi Muhammad, syafaatnya Siddiqin, syafaatnya para rasul, syafaatnya syuhada, solihin, malaikat, syafaatnya Allah. Jadi rahmat Allah itu seluas itu Pak. Nah tinggal masuknya lewat mana? Ada yang lewat tobat, ada yang lewat memudahkan urusan orang, ada yang lewat tadi itu ngasih makan binatang gitu kan. Niki mboten dalil untuk ingin ngirik nggih mboten. Mungkin enten cadaran ingin ngirik sak pirang-pirang niku nggih ngawur niku mboten angsal. Ingin ngirik niku angsal itu cuma karena 3 hal. 1 untuk napa? Berburu, yang kedua untuk jaga angon niku lho. Nah, yang ketiga ingin apa? Napa? Jaga rumah. Omahe kok dikira-kira ngopo? Jogo kita di anu tanggoku. Yang ke-30 ya lali lah kok ada. Berburu, kemudian menggembala, 1 lagi saya lupa. Ya, 3 niku angsale. Nah, jadi pintu masuknya itu banyak dan jangan pernah berputus asa. Makanya Allah itu mengatakan lantak natumi rahmatillah, jangan pernah putus asa. Dan orang yang bunuh diri itu orang yang wis putus asa. Makanya Allah itu menyediakan adab yang sama dengan yang dia buat. Kalimatnya adalah khalidan mukhaladan fiha, kekal dan dikekalkan selama-lamanya dengan perbuatan itu. Tapi ini mulai ulama itu sampai merumuskan nek dhek enggak berbuat kesirikan, enggak berbuat kemunafikan, enggak berbuat kekufuran, maka walaupun diadab lama banget, misal ngombe racun meneh gitu kan, itu masih peluang dikeluarkan. Makanya tidak boleh misal ngapunten naudzubillah enten mriki bunuh diri terus iki wis kafir ra disolatke ra didusi walah ndak boleh, tetap harus dimandikan, dikafani, disolatkan. Cuman tokoh masyarakatnya tidak usah, biar orang awam, orang umum gitu. Karena Nabi pun orang yang istilahnya masih meninggalkan utang, Nabi itu tidak mau menyolatkan. Nih bukan berarti itu disolatkan semuanya. Sahabat yang lain suruh menyolatkan. Nih Nabi tidak mau gitu. Ngerti nggih Pak? Pripun? Tambah pertanyaan lagi ya. Oh gitu. Enggak apa-apa. Ini kita kok jam 10 kok. Kaitannya dengan menyolatkan. Nggih. Kata apa pada
Padahal kadang-kadang masyarakat atau umat itu menunggu tokoh dulu. Kalau tokoh menyuarakan baru nanti. Lho lagi kan kasusnya nopo nek cetok niki bunuh diri ya jangan. Jangan untuk pelajaran kepada yang masih hidup bahasanya itu perbuatan tercela dosa termasuk urusan menyolatkan niki misalnya niki enten kiai enten gusnya tidak boleh untuk menyolatkan orang yang bunuh diri gitu biar disolatkan teman-teman ini termasuk tadi kadang-kadang ya sholat kadang-kadang kok yo setahun lanjut lah itu kadang-kadang yang disuruh itu tokoh dulu tokoh menyolatkan nanti umat tidak mengikuti padahal kan Ustaz tadi supaya umat aja yang tokoh tidak digangguan ya niku PR dengan untuk memberitahu tokohnya itu. Nah, bagaimana saya tidak tahu itu bagian dari komunikasi di sini gimana bagusnya. Dan kalau misalnya dengan melihat orang rajin di masjid, jangan ngambil kesimpulan daerah sholat, mungkin sholat di rumah. Saya punya saudara Pak, kit enom niku tukang main, gelalah umur 50-an itu tobat. Nah, masjid di dekat rumahnya, dia nggak mau masuk. Karena sudah terlanjur dicap ini tukang main. Jadi nek sholat itu tuh masjid rada adoh. Isin gitu kan, isin karo sudah terstigma sama masyarakatnya. Makanya kadang masyarakat itu ilatih rada landep-landep nih. Nek wong tobat sithik bisa ngene. Wih, mari to kowe lek wedang walah sesuk. Mlimpir lunga meleh. Nggih, ampun nggih, enten piye tobat alhamdulillah dirangkul wonten nek perlu jenengan gadah napa disangoni ben mantep niku mualaf niku mualafatu qulubuhum. Terus mualaf niku mboten mesti wong kafir mlebu Islam nggih, orang Islam yang jenengan lembutkan supaya tobat istiqomah nggih bisa masuk kategori mualaf. Dadi nek duduman daging kurban dikai rada akeh, duduman zakat dikai rada akeh niku mboten menapa. Ngaten Bapak? Nggih. Wonten malih cekap. Nggih. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mobilih mekaten yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Materi sudah saya kasihkan ke Pak Agung. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.